Ya, selamat datang di kuliah ketiga pembiayaan pembangunan. Kali ini kita akan membahas tentang teori dan sistem anggaran. Oke, jadi yang pertama adalah terkait dengan apa sih itu anggaran gitu ya. Seperti yang kita bahas minggu lalu, jadi anggaran ini adalah rencana dari pengeluaran biaya dan semua pendapatan dalam satu jangka waktu tertentu. Jadi tidak hanya pengeluaran saja, tapi juga pendapatannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian disusun secara sistematis dan juga melalui prosedur-prosedur tertentu gitu. Anggaran ini dalam konteks ini kita akan membahas terkait dengan APBN dan APBD ya di Indonesia. Nah, jangka waktunya berapa lama sih itu? Nah, kalau misalnya di Indonesia kita menganut sistem hukum yang mengatur adanya penyusunan APBN dan APBD ini gitu ya. Nah, penyusunannya adalah dia sifat-sifatnya itu bersifat secara hukum gitu. Artinya bahwa APBN dan APBD ini memiliki ketetapan secara undang-undang gitu. Untuk APBN, kemudian kalau untuk APBD ini ditetapkan melalui Perda. Nah, apa perbedaannya dengan undang-undang dan perda lain? Nah, kalau misalnya undang-undang yang lain itu dia periode waktunya itu tidak terbatas. Jadi biasanya nanti ketika ada undang-undang pengganti atau peraturan pengganti baru, undang-undang tersebut tidak berlaku. Nah, kalau untuk APBN dan APBD ini peraturannya, undang-undang atau perdanya ini dia hanya berlaku selama 1 tahun. 1 tahun berjalan sesuai dengan tahun APBN atau APBD tersebut. Kemudian kalau secara material bahwa pelaksanaan dari perda ini, dari undang-undang ini adalah penanggung jawabnya yaitu oleh pemerintah gitu. Nah, asas-asasnya apa saja sih gitu. Yang pertama, aspek pertama yaitu kelengkapan. Jadi dalam APBN atau APBD ini harus memuat seluruh komponen, baik itu pendapatan dan juga belanja. Pendapatan itu bisa nanti kita akan pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya apa-apa saja sih struktur dari APBN ataupun APBD ini. Pendapatan itu apa-apa saja yang akan masuk gitu. Selain dari pendapatan asli daerah, kemudian ada hutang dan lain sebagainya. Kemudian kalau belanja nanti akan belanja terbagi menjadi seperti apa, belanja langsung, belanja tidak langsung dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan spesialisasi ya. Nah, kalau APB anggaran ini dia punya spesialisasi secara kualitatif. Artinya apa? Artinya bahwa jumlah tertentu yang digunakan itu harus sesuai dengan tujuan yang disebutkan gitu. Jadi kita nggak bisa pakai misalnya kita punya tujuan selain yang sudah termaktub dalam APBN atau APBD itu gitu. Jadi pendapatan ataupun belanja yang masuk yang menjadi mungkin istilahnya kalau dalam keuangan itu cash flow-nya ya, yaitu sudah ada spesifikasinya, sudah ada ini tuh untuk apa sih keterangannya gitu. Nah, kemudian selain itu juga ada spesialisasi kuantitatif. Jadi jumlahnya itu tidak boleh melebihi dari jumlah yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kalau misalnya belanja, ini khususnya untuk belanja ya. Kalau untuk pendapatan mungkin bisa agak lebih fluktuatif gitu. Kalau lebih mungkin tidak masalah, tapi kalau misalnya belanja itu maksimal ya sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu. Kemudian spesialisasi menurut tuturan. Jadi setiap nanti ketika kita bahas struktur APBN atau APBD itu kan masing-masing institusi atau lembaga. Kalau APBN ya berarti itu di bawah kementerian dan lembaga. Kalau misalnya APBD ya berarti di bawah dinas-dinas terkait. Nah, itu pembebanannya itu sesuai dengan yang melaksanakannya gitu. Oke. Nah, ini tadi dia sifatnya juga berkala, jadi tidak punya jangka waktu tertentu yaitu 1 tahun kalau untuk di Indonesia. Kemudian sistem pengawasannya juga ada. Nah, siapa aja sih yang melakukan pengawasan terhadap APBN maupun APBD ini? Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas stakeholdernya.
Kemudian dia sifatnya adalah formal. Jadi anggaran ini disusun dalam bentuk undang yang mengikat semua pihak. Semua pihak artinya di sini adalah kalau tadi kita lihat aspek material, dia sifatnya mengikat hanya pemerintah. Jadi semua pihak ini adalah semua pihak yang terikat dalam pemerintah itu sendiri ya dalam pelaksanaannya. Yaitu tidak hanya si pembuat anggaran, yaitu misalnya kalau di APBN itu yang menetapkan adalah Menteri Keuangan atau Presiden, tapi juga dilaksanakan oleh masing-masing kementerian lembaga, masing-masing dinas dan departemen terkait gitu. Nah, selain itu juga yang terakhir dia punya asas keterbukaan. Jadi segala bentuk penerimaan, pengeluaran itu terbuka untuk umum gitu. Apalagi sekarang kalau zaman dulu mungkin belum seterbuka sekarang ya. Kalau sekarang kan sudah ada yang namanya e-budgeting. Kemudian setiap proses pelelangan juga ada websitenya sendiri, yaitu LKPN kalau nggak salah ya. Jadi ketika mau ada pengadaan, kemudian ada setiap butir-butir yang masuk dalam proses ketika nanti proses penyusunan. Jadi ketika proses penyusunan itu kan nanti setiap departemen ada usulan dari setiap departemen, setiap dinas atau setiap kementerian. Nah, itu masuknya itu tidak ujuk-ujuk masuk tapi melalui sistem anggaran. Jadi itu sistem e-budgeting gitu. Jadi sehingga tidak akan ditemui misalnya kalau dulu kita pernah lihat di berita itu ada namanya dana siluman yang tiba-tiba ketika perencanaan penganggaran pembahasan di DPR atau di DPR itu tidak ada, tapi kemudian ketika ditetapkan itu tiba-tiba ada. Nah, itu bisa menghindari hal-hal tersebut gitu. Sehingga nanti bisa di tracing, di dalam e-budgeting ini siapa sih yang memasukkan anggaran ini, dari dinas mana, usernya siapa, itu kita bisa tahu. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari anggaran ini? Kenapa kita harus menetapkan anggaran sebelum tahun itu berjalan gitu ya? Oke, yang pertama ada namanya fungsi politik gitu ya. Jadi penyusunan anggaran ini itu juga mengakomodir dari peran masing-masing trias politika ini ya. Jadi dari aspek eksekutif yaitu pemerintah, dia melakukan pengajuan penyusunan rencana APBN atau APBD atau RAPBN atau RAPBD yang kemudian nanti akan diserahkan ke legislatif, dalam hal ini adalah DPR maupun DPRD. Nah, pembahasan ini nantinya mereka akan membahas bersama terkait dengan rencana APBN dan APBD yang diajukan oleh pemerintah gitu selaku pembuat anggaran. Kemudian yang kedua adalah adanya fungsi yuridis. Jadi sebagai pemerintah, sebagai pelaku pembangunan, dia tetap memiliki batasan gitu ya, memiliki batasan dalam melakukan pengeluaran. Jadi nggak bisa seenaknya pengeluaran ini untuk berubah-ubah gitu ya misalnya, atau saya pengen nanti untuk biaya belanja pegawainya sekian persen, kemudian ininya sekian persen. Nah, itu supaya tetap ada kontrol gitu. Jadi ada kontrol dari legislatif juga, sehingga nantinya pemerintah tidak melebihi batas gitu dalam melakukan pengeluaran. Jadi tetap pengeluaran yang dilakukan itu sesuai dengan pendapatan yang masuk dalam tahun anggaran tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Jadi APBN ini secara tidak langsung, APBN atau APBD ya, anggaran ini secara tidak langsung mencerminkan sebenarnya berapa besar sih skala dari pembangunan, kemudian kemampuan dari negara ataupun daerah tersebut dalam melakukan pembiayaan pembangunan gitu. Kalau misalnya kita lihat seringkali di berita, gaji ASN di misalnya di DKI Jakarta itu ternyata sangat tinggi ya gitu jika dibandingkan dengan gaji ASN di provinsi-provinsi yang lain gitu. Kok bisa sih seperti itu? Ternyata memang dia punya
kalau dilihat dari struktur APBD-nya itu kita bisa lihat gitu, oh ternyata memang pendapatannya juga besar. Kemudian mungkin juga ketika nanti ada namanya dana perimbangan, itu dana yang khusus dana alokasi khusus ya, dana alokasi khusus yang dibebankan kepada misalnya DKI Jakarta sebagai ibu kota, atau mungkin daerah istimewa Yogyakarta gitu ya, dia punya status tertentu, dia punya dana perimbangan dari pusat, sehingga itu bisa menambah biaya pendapatannya gitu, sehingga kita bisa tahu oh ini si daerah ini dia skala pembangunan itu berapa besar sih anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, seberapa besar sih anggaran yang dialokasikan untuk SDM gitu misalnya, seberapa besar sih anggaran yang dialokasikan untuk tiap-tiap aspek, tiap-tiap sektor dalam pembangunan itu. Nah, kita bisa membaca itu gitu. Oke, nah sekarang bagaimana sih sebenarnya paradigma dari penganggaran, sistem penganggaran yang dianut gitu di Indonesia. Nah, jadi ada perubahan paradigma ya, dari yang dulunya di Indonesia ini menganut sistem tradisional budgeting system. Nah, kemudian sekarang diubah menjadi performance based budgeting system. Apa itu tradisional budgeting system dan kapan itu berubah? Nah, itu sesuai dengan ketetapan melalui undang-undang ya gitu. Oke, nah ini jadi dasar hukumnya kalau kita lihat dalam performance based budgeting system ini ternyata dimulai dari sekitar tahun 2003 ya, melalui penetapan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Nah, bedanya apa sih antara yang sistem yang lama dengan yang baru? Ya, kalau tradisional itu dia daftar belanja dan anggaran dia bertahap, jadi line item, jadi hanya rincian-rincian saja, apa-apa saja sih belanjanya, apa-apa saja sih pendapatannya gitu. Nah, dia sifatnya sentralisasi, jadi semuanya ditetapkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu sendiri. Nah, ini orientasinya pada input, jadi apa-apa saja sih yang masuk gitu, jadi kegiatan-kegiatannya itu apa-apa saja dan lain sebagainya, tidak melihat apa sih nantinya ketika kegiatan atau misalnya pengeluaran ini dilakukan itu efeknya apa gitu. Jadi tidak melihat itu, tapi hanya sekedar ini ada pengeluaran sekian, outputnya sekian gitu ya. Ada pemasukan sekian, pengeluarannya sekian, hanya sekedar itu saja. Kemudian dia tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang gitu. Jadi belum ada keterkaitan yang jelas gitu antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran gitu. Nah, sekarang yang kita anut ini adalah yang Indonesia anut, yaitu terkait performance based budgeting atau anggaran berbasis kinerja gitu. Jadi ada komponen-komponen dasarnya terdiri dari input, output gitu. Jadi kalau misalnya dalam tradisional itu dia hanya ada input dan outputnya saja ya. Kalau di performance based ini kita harus bisa diukur gitu. Outcome-nya nanti apa sih kalau melakukan anggaran ini, misalnya pengeluaran ini, outcome-nya itu apa? Benefitnya itu apa, impact-nya itu apa. Nah, nanti bedanya apa sih antara outcome, benefit, dan impact, nanti kita akan lihat ya. Oke, kemudian yang kedua adalah integrasi antara proses dan input. Jadi adanya integrasi antara proses dan input ya. Jadi dari proses penganggarannya sampai nanti itu masukannya, pendapatannya apa saja, itu ada perencanaan yang jelas gitu. Kemudian yang ketiga adalah sistem informasinya, akuntansinya terintegrasi tadi yang menggunakan sistem e-budgeting. Kemudian yang terakhir adalah adanya evaluasi kinerja. Jadi kalau dalam tradisional itu dia anggaran keluar segini ya, penyerapannya biasanya jadi hanya
kinerja dari anggaran itu, kinerja itu bagus ketika penyerapan anggaran itu 100% gitu. Jadi habis istilahnya habis apa ya, habis terjual gitu ya, habis pengeluarannya itu ya nol gitu, pengeluarannya itu tidak bersisa. Jadi misalnya dianggarkan 100 juta untuk pembangunan, ya berarti dianggap performance-nya bagus itu ketika ya udah 100 juta itu habis gitu. Tapi kalau misalnya terkait dengan performance ini, kita tidak hanya berdasarkan pada habisnya anggaran saja, tapi juga ada evaluasi terkait dengan apa sih hasil dari pengeluaran anggaran itu gitu, hasil dari pengeluaran yang sudah ditetapkan gitu. Oke. Nah ini ya kelemahannya apa sih. Jadi tidak hanya kalau performance ini tidak, mungkin tadi saya menyoroti lebih banyak terkait dengan kelebihannya. Nah selain itu juga ada nih kelemahannya apa aja sih gitu. Nah kalau untuk tradisional, dia kenaikan jumlah anggarannya itu secara incremental. Jadi dia ya misalnya hanya mempertimbangkan inflasi. Jadi misalnya tahun lalu anggaran untuk kementerian A misalnya 100 juta, oh berarti tahun depan perlu dinaikkan misalnya menjadi inflasi 10% jadi 110 juta gitu. Jadi hanya sekedar itu saja biasanya untuk kenaikan jumlah anggarannya. Jadi tidak based on apa-apa saja sih outputnya, apa-apa saja sih nanti yang mau dilakukan gitu. Jadi tidak ada prioritasi kegiatan, tidak ada. Jadi hanya ya udah kenaikan secara berkala saja. Kemudian tadi ya prestasi diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Jadi kalau misalnya nih tahun ini si dinas A dia punya anggaran 100 juta. Kemudian tahun tersebut dia hanya mengeluarkan kegiatannya hanya berhasil dikeluarkan 90 juta, berarti dia kinerjanya ya 90% gitu. Jadi nanti untuk tahun berikutnya bisa saja anggaran untuk tahun berikutnya itu dipotong gitu, sesuai dengan berarti dia nggak bisa nih kemampuan. Jadi istilahnya kinerja dinas tersebut diukur dari kemampuan dia dalam melakukan belanja gitu. Jadi ketika belanja itu hanya 90%, berarti dia hanya bisa melakukan kegiatan yang ya 90 juta itu, dinas itu hanya mampu mengelola kegiatan sebesar itu gitu. Oke, jadi kemudian yang terakhir, evaluasi hanya sekedar administratif ya tadi. Jadi hanya sekedar penyerapan anggarannya saja, kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa dilakukan, tapi tidak dilihat lebih dalam terhadap kualitasnya gitu. Jadi misalnya ada anggaran pengentasan kemiskinan, oke berarti melalui kegiatan misalnya bantuan UMKM gitu misalnya. Ya udah berarti yang dinilai adalah seberapa besar sih anggaran untuk UMKM. Misalnya 1 UMKM 1 juta gitu ya. Untuk 1 UMKM berarti 100 juta. Ada di sana ada 100 UMKM, kemudian anggaran tersebut sudah didistribusikan secara 100%. Oke, berarti kinerjanya bisa 100%, tapi nggak dilihat nih kualitasnya. Benar nggak sih ketika dia melakukan bantuan ke UMKM, apakah kemudian ada peningkatan skala ekonomi dari UMKM tersebut, apakah ada istilahnya peningkatan skala produktivitasnya atau tidak gitu dari UMKM. Jadi tidak dilihat sampai sejauh itu, tapi hanya ya udah sekedar pelaksanaan program atau melakukan pengeluaran saja. Kemudian untuk performance based tadi, jadi kelemahannya ini adalah kualitas informasi output dan outcome ya. Jadi meskipun memang ya istilahnya idealnya itu secara teoritis itu sangat bagus gitu ya, ada informasi outputnya itu apa saja, kegiatannya, kemudian nanti outcome yang diharapkan apa saja item-itemnya, itu tetap ada kelemahan ya. Misalnya untuk mengukur kualitas nih, tadi ya misalnya mengukur kualitas UMKM, apakah ada pengurangan misalnya peningkatan lapangan kerja. Nah ini juga outcome-nya
sulit gitu ya untuk dilakukan gitu. Misalnya apakah benar misalnya peningkatan lapangan kerja ini akibat dari adanya bantuan UMKM gitu misalnya ya. Jadi penilaian outcome ini mungkin tidak bisa begitu jelas gitu. Kemudian indikator ini kadang salah merepresentasikan capaian gitu. Jadi yaitu tadi ya, balik lagi kinerja ini tadi kan kalau misalnya dalam tradisional itu kinerja ini dilihat dari tingkat serapan anggaran. Nah, kalau misalnya di performance itu adalah terkait dengan capaian kinerja gitu. Nah, kadang indikator-indikator kinerja yang dibuat ini dia tidak sesuai dengan capaiannya gitu. Jadi ya hanya dalam penentuan indikator ini dia kurang tepat gitu. Kemudian tidak ada konsekuensi yang jelas atas penerapan anggaran. Jadi ketika kualitasnya buruk ya kemudian tidak misalnya outcome yang dihasilkan itu tidak terlalu bagus, prosedur dalam misalnya untuk anggaran di tahun berikutnya gitu, misalnya pembahasannya tahun berikutnya itu ya memang belum ada konsekuensi yang jelas, tapi mungkin hanya berat ketika negosiasi misalnya dengan legislatif atau ya dalam aspek proseduralnya, tapi tidak ada ketetapan yang jelas atau konsekuensi. Misalnya ternyata outcome-nya ini tidak bagus ya gitu dalam melakukan bantuan terhadap UMKM gitu, tapi kemudian ya ketika tahun depan tetap dianggarkan, ya bisa saja itu tetap tetap digolkan gitu, karena ya itu tadi gitu konsekuensinya nggak jelas gitu ya, memang belum jelas, meskipun memang sudah mengarah ke tidak hanya outputnya saja ya, tidak hanya yang penting keluar anggarannya, tapi mencoba untuk menilai. Nah nanti itu kembali lagi bergantung kepada bagaimana pelaksanaannya gitu di lapangan. Nah ini tadi ya, jadi ABK, performance based budgeting, atau kalau dalam bahasa Indonesia dalam undang-undang itu disebut sebagai anggaran berbasis kinerja gitu ya. Jadi dalam anggaran berbasis kinerja ini dia kalau dalam UU 32 ini terkait dengan keuangan pemerintah daerah dan juga otonomi daerah ya, peluang yang luas juga bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi karena tidak sentralisasi tadi, sehingga setiap daerah itu bisa menentukan prioritas pembangunannya gitu. Ditetap baliknya ke rencana pembangunan gitu. Jadi misalnya apakah itu artinya kemudian daerah itu bisa menentukan prioritas sendiri, tidak sejalan dengan pemerintah pusat? Tentu tidak gitu ya, tapi mungkin proporsinya prioritasnya akan berbeda ya dengan pemerintah pusat. Misalnya pemerintah pusat fokusnya ke infrastruktur gitu ya, ada proporsi tersendiri kan tentunya. Misalnya Jakarta dia infrastrukturnya sudah bagus nih, jadi dia tidak perlu lagi untuk istilahnya proporsinya tidak perlu terlalu besar misalnya di infrastruktur, bisa misalnya 50-50 dengan SDM gitu. Beda misalnya dengan yang ada di Papua misalnya. Oke, sekarang berarti untuk di Papua perlu adanya alokasi yang cukup besar gitu untuk infrastruktur, karena mereka masih sangat tertinggal gitu misalnya ya. Sangat tertinggal artinya dibandingkan dengan daerah lain gitu. Misalnya Jakarta dia bisa 50-50, mungkin Papua mungkin harus 70-30% nih untuk alokasi infrastruktur gitu. Jadi itu ya artinya dia ada prioritas masing-masing tiap daerah gitu, yang nantinya semuanya itu nanti akan tetap mengarah ke visi misi di tingkat pusat gitu. Nah itu semua kan nanti akan termaktub dalam rencana tata ruang ya gitu, karena kan rencana penganggaran ini mengikuti dari rencana tata ruang yang sudah dibuat atau rencana pembangunan yang sudah dibuat gitu. Oke, kemudian perlu pengawasan dananya secara efektif dan efisien. Kemudian U17 dalam Undang-Undang 17 ini juga di statementkan bahwa sistem penganggaran ini berbasis pada kinerja ya. Jadi keterkaitan antara dana dengan hasil tadi, dengan outcome-nya. Nah, apa itu kemudian indikatornya apa nih dengan
adanya anggaran berbasis kinerja ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam bagian ini ada namanya Renja SKPD. Nah, ini Renja SKPD ini yang sifatnya setiap tahun ya. Kalau dilihat ini adalah RPJM daerah. RPJM ini kan dia skalanya 5 tahunan, kemudian ada Renstra SKPD ini juga 5 tahunan, tapi untuk tingkat masing-masing SKPD atau apa ya, dinas ya. Kalau sekarang istilahnya OPD. Kemudian ada dalam Renstra ini kemudian diturunkan lagi setiap tahun dalam Renja SKPD. Nah, Renja SKPD ini ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan setiap tahunnya. Nah, setiap kebijakan program dan kegiatan setiap program dan kegiatan, kalau kebijakan kan sulit ya untuk melakukan indikator. Nah, indikatornya ini lebih operasional, itu melekat ke program dan kegiatan. Nah, di setiap program dan kegiatan ini ada indikatornya gitu. Kemudian ini nanti jadi bahan dalam analisis standar belanja ya. Nah, ini jadi input untuk seberapa besar sih anggarannya gitu ya. Anggarannya itu seberapa besar, itu melalui SDM-nya, kemudian perjalanan dinas, dan ini lain-lainnya gitu ya. Oke. Nah, indikator kinerja tadi kan ada 3 ya. Jadi terkait dengan input, kemudian juga ada output, outcome, sampai dengan impact. Nah, indikator kinerja kita lihat inputnya untuk penetapan anggaran ini yaitu hari kerja dan biaya satuan personil gitu ya. Jadi ada SDM-nya itu yang dibutuhkan apa saja sih, misalnya untuk tiap item-item anggaran itu gitu ya. Jadi ada siapa saja yang dibutuhkan gitu, misalnya staf tekniknya siapa, kemudian kalau untuk anggaran kesehatan misalnya untuk dokter, bidan, dan lain sebagainya. Jadi ada pertimbangan dari aspek ketersediaan sumber daya manusianya gitu dalam pelaksanaan anggaran itu sendiri. Oke, nah kemudian ada input, kalau tadi input terkait SDM, kemudian ada juga input yang terkait dengan peralatan gitu ya. Jadi apa-apa saja peralatan digunakan gitu untuk menghasilkan keluaran itu gitu. Jadi misalnya bulldozer gitu ya, atau ketika untuk membuat sifatnya pembangunan fisik. Nah, ini kan nanti masuknya kemudian dalam biaya, dalam peralatan dalam aspek belanja modal gitu. Kalau nanti kita akan bahas di struktur, ini masuknya ke belanja modal. Ya, belanja modal ini apakah kita dalam APBN itu apakah harus memiliki, jadi kita harus belanja sendiri, atau belanja modalnya ini nanti bisa masuk ke biaya sewa gitu. Jadi tidak perlu sektor pemerintah ini tidak perlu memiliki alat-alat seperti ini gitu. Itu juga perlu ada pertimbangannya. Oke, kemudian aspek materialnya. Jadi apa-apa saja sih dalam anggaran itu sudah harus jelas ya. Jadi misalnya mau ada perbaikan jalan gitu ya. Oke, kalau mau perbaikan jalan atau pembuatan jalan baru, nah itu nanti berapa nih volumenya, berapa panjangnya, berapa ketebalan beton atau ketebalan aspalnya, apa ini jenis material yang digunakan gitu, apakah aspal ataukah beton gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti biaya input ini itu adalah total dari tadi biaya SDM, kemudian peralatan, sampai dengan material yang digunakan gitu. Nah, indikator kinerja yang selanjutnya yaitu output. Output ini apa sih? Output ini adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai gitu. Jadi ketika ada anggaran misalnya kebijakan atau program terkait misalnya peningkatan pelayanan publik. Oke, berarti ada misalnya jumlah IMB yang dikeluarkan. Misalnya
kalau tahun lalu IMB yang dikeluarkan itu dia perlu untuk memproses satu IMB itu dia perlu misalnya 2 hari kerja gitu ya. Berarti 2 hari kerja itu dia bisa melakukan misalnya 10 IMB gitu, bisa memproses izin itu sekitar 10 item gitu. Berarti kalau misalnya ada peningkatan, berarti harusnya ada kalau misalnya ada peningkatan anggaran misalnya untuk pelayanan publik terkait dengan perizinan, berarti harus ada peningkatan nih gitu jumlah pelayanannya misalnya. Berarti dilihat dari outputnya yang keluar nih, jumlah OIMB nya itu berapa gitu. Atau misalnya jumlah panjang jalan yang diperbaiki gitu ya, semakin besar misalnya ada anggaran untuk jalan diperbaiki itu tahun ini misalnya 100 juta, untuk tahun depan 200 juta, berarti perlu ada peningkatan harusnya dari tahun lalu gitu. Jadi ini outputnya, jadi yang langsung, yang istilahnya langsung terlihat gitu ya dari anggaran untuk setiap program atau kegiatan. Nah, ini yang kedua yaitu terkait dengan outcome. Nah, kalau outcome ini kalau tadi yang sifatnya dia secara langsung dalam tahun anggaran tersebut langsung bisa terlihat. Nah, kalau ini mungkin terlihatnya baru bisa dilihat 1-2 tahun ya, atau short term benefit gitu kalau kita bisa terjemahkan gitu ya. Kalau anti benefit itu jangka panjang, nah kalau ini short termnya itu adalah outcome. Jadi misalnya berapa persen sih penegakan perda IMB gitu ya. Jadi ketika ada jumlah IMB yang meningkat, berarti ketika kita tarik nih ke dalam persentase penegakan perda IMB, jadi berarti ada peningkatan nih dari yang tadinya IMB ini dia dari sekian, misalnya dari sekian banyak luas bangunan itu dia hanya sekian persen, kemudian ada peningkatan, ada lebih banyak lagi jumlah IMB-nya gitu. Oke. Kemudian ini benefit dia kalau tadi 1-2 tahun, nah ini dia sifatnya lebih panjang ya. Biasanya kalau terkait dengan RNS KPD dia mungkin sampai ke bisa dilihat benefitnya secara 5 tahun gitu. Nah, ini biasanya nanti menjadi evaluasi dalam Renstra atau RPJM daerah ya, yang dia jangka waktunya jangka pendek atau menengah gitu. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah impact. Kalau ini untuk adalah jangka panjang ya. Jangka panjang ini mungkin tidak bisa dirasakan secara langsung gitu. Tapi ada multiplier effect yang dia mungkin tidak intangible gitu. Jadi tidak bisa diukur secara tidak bisa diukur secara kuantitatif plek ketiplek gitu ya. Gitu. Nah, misalnya ada ketika ada bantuan terkait dengan untuk misalnya kartu Jakarta Pintar gitu misalnya ya, atau kartu kesehatan gitu ya, BPJS. Berarti ada perubahan terkait aspek kehidupan, misalnya meningkatnya kualitas kehidupan. Jadi yang tadinya dia nggak bisa mengakses ke pendidikan, misalnya hanya bisa mengakses pendidikan dasar saja, tapi kemudian setelah ada kartu misalnya Jakarta Pintar itu dia bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi gitu, sehingga kemudian nanti kualitas kehidupannya bisa lebih baik untuk generasi berikutnya gitu. Nah, ini kan tidak bisa kita lihat secara langsung ya, tapi kualitas kehidupan itu bisa kita nilai misalnya berarti kemudian angka serapan kerjanya kemudian lebih meningkat, indeks pembangunan manusianya lebih baik gitu. Nah, itu adalah efek dari adanya perbaikan dari misalnya anggaran untuk kesehatan, anggaran untuk pendidikan gitu. Baru nanti bisa dirasakan setelah ya jangka waktu tertentu ya, jangka panjang gitu. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami terkait dengan teori sistem anggaran Indonesia yang sekarang dianut. Nah, mungkin ini nanti akan terus berubah ya, sesuai dengan ketetapan atau peraturan undang-undang yang berlaku gitu. Terus jadi harapannya nanti
mahasiswa terus mengupdate. Jadi mungkin nanti kalau misalnya dalam perkuliahan ini kalian punya background, oh di Indonesia ini dia mengatur sistem ABK, tapi mungkin nanti ketika kalian sudah bekerja, sistem anggarannya yang dianut juga mungkin berbeda lagi gitu, undang-undangnya mungkin akan ada perbaruan lagi gitu. Nah itu tidak menutup kemungkinan seperti itu, karena ini memang sifatnya normatif ya, jadi sesuai dengan peraturan yang dianut oleh negara atau wilayah tersebut gitu. Oke, terima kasih, semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga nanti kita bisa mendiskusikan lebih dalam terkait dengan struktur dan pendapatan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.